Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel Dapurnya Lasmi. Nah, kali ini aku mau ngolah daging kurban. Emang aku tuh sengaja ngolahnya nggak pas di hari rayanya, tapi ini udah lewat beberapa hari baru aku olah jadi rendang. Karena ini tuh lumayan banyak dagingnya, jadi aku bikin rendang aja biar awet buat lauk. Semakin diinepin rendangnya itu semakin enak rasanya. Nah, langsung aja. Pertama di sini aku pakai 1,5 kilogram daging sapi. Jadi ini daging sapinya itu udah aku pilihin. Ini daging yang lumayan bagus. Jadi kemarin itu memang aku dapat lumayan banyak, ada sekitar 3 kiloan. Dan ini baru aku olah sekitar 1,5 kilo dulu. Dan untuk bagian-bagian sengkel-sengkelnya itu udah aku pisah-pisahin. Jadi ini khusus untuk bagian yang bagus aja. Nah, untuk bumbunya sendiri di sini ada 160 gram cabai keriting merah. Kemudian ada 4 batang serai. Nah, untuk serainya nanti kita geprek 2 batang dan untuk 2 batang lainnya kita haluskan. Untuk serai yang dihaluskan nanti kita ambil bagian batang yang putihnya aja. Lalu ada 125 gram bawang merah. Kemudian ada 70 gram bawang putih. Ada 35 gram kunyit. Kemudian ada 30 gram jahe, 70 gram lengkuas. Nah, untuk lengkuasnya aku akan belah menjadi 2, yang sebagian dihaluskan dan yang sebagian nanti akan digeprek. Kemudian ada 60 gram cabai rawit pedas. Nah, untuk level pedasnya nanti bisa disesuaikan aja ya. Lalu ada 3 sendok teh ketumbar. Boleh disangrai dulu, boleh juga enggak. Nah, di sini ada 1 sendok teh jinten. Dan ada 3/4 butir pala. Nah, untuk bumbu cemplungnya itu sendiri di sini ada 4 lembar daun kunyit. Kemudian ada 4 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 8 buah kapulaga, 2 buah bunga lawang, 5 buah cengkeh, 2 jari kayu manis, setengah sendok teh lada hitam, dan 1,5 sendok teh lada bubuk. Nah, di sini kita blender aja semua bahan bumbu halusnya menggunakan blender sampai bumbunya benar-benar halus. Kalau udah, sekarang kita panaskan secukupnya minyak. Kemudian kita masukkan serai yang sudah digeprek. Lalu ada daun jeruk, daun kunyit, lengkuas yang udah digeprek, dan juga ada daun salam. Ini kita tumis dulu, diaduk-aduk sampai layu. Nah, tadi kelupaan asam kandisnya belum disebut di daftar bumbu cemplungnya. Ini aku pakai 2 buah asam kandis. Ini kita masukkan aja bareng sama kapulaga, bunga lawang, cengkeh, dan kayu manisnya juga. Kemudian ini diaduk, dimasak sampai bau wangi atau bau harum. Setelah bahan aromatiknya ini pada layu, ini udah kecium bau harumnya. Sekarang kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tinggal kita aduk-aduk, dimasak sampai bumbunya benar-benar matang. Sampai udah nggak ada bau langunya, sampai bumbunya benar-benar matang ya. Kalau kalian baru bergabung dengan channel DL, klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Kalau kalian mau belajar masakan olahan rumahan dari yang sederhana sampai yang ribet-ribet kayak gini, klik subscribe ya. Ini udah setengah jalan, aku masukkan lada hitam bubuk dan juga lada putih bubuk. Kemudian ini lanjut diaduk-aduk, dimasak sampai bumbunya benar-benar matang ya. Gunakan api yang sedang aja. Ini kalau masak bumbu kayak gini harus sabar karena prosesnya itu lumayan lama. Harus sering-sering diaduk-aduk supaya tidak gosong dan supaya nanti bumbunya matangnya merata. Kalau udah kelihatan seperti ini, bumbunya udah mulai mengeluarkan minyak. Artinya bumbunya udah matang. Sekarang bisa kita masukkan daging sapinya. Kemudian ini diaduk-aduk sampai tercampur rata. Dimasak sampai dagingnya berubah warna dan benar-benar tercampur merata dengan bumbunya ya. Kalau dagingnya udah berubah warna semuanya seperti ini, sekarang kita tambahkan 800 ml santan encer.
Ini santan dengan kekentalan encer, aku gunakan santan kelapa. Nah, ini bisa kita aduk rata. Diaduk-aduk sampai bumbunya itu larut. Biarkan dimasak sampai dagingnya empuk, sambil sesekali diaduk-aduk ya. Gunakan api yang besar. Untuk proses memasak rendang sendiri itu prosesnya lumayan lama, bisa sampai 3-4 jaman. Nah, ini sekarang aku masukkan seasoningnya. Di sini ada garam, kemudian ada gula pasir, dan juga ada kaldu jamur. Nah, kaldunya boleh pakai kaldu lainnya juga boleh, nanti takarannya bisa disesuaikan aja. Ini dimasak sambil sesekali diaduk-aduk sampai dagingnya itu empuk. Kalau misalkan airnya udah menyusut tapi dagingnya belum empuk, boleh ditambahin dengan air biasa dulu nggak apa-apa. Kira-kira sampai dagingnya itu 80% empuk. Nah, kalau 80% dagingnya udah empuk, sekarang kita masukkan 1200 ml santan kental. Kemudian ini lanjut dimasak sampai kuahnya mengental, sampai dagingnya itu benar-benar empuk. Nah, kalau aku sendiri lebih suka tipe rendang yang masih ada kuahnya sedikit. Jadi aku mau masaknya nggak sampai kental-kental banget, tapi masih berkuah sedikit seperti ini. Ini udah cukup. Udah siap untuk kita sajikan. Tata di piring saji dan ini udah siap dimakan pakai nasi anget atau pakai ketupat juga boleh. Nah, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih udah nonton. Dapurnya Lasmi pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.